Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibi dan Intan yang bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan perawatan luka perineum. Nah, sesuai dengan catatan medis bahwa Ibu baru saja melahirkan 1 hari yang lalu dan terdapat robekan di jalan lahir Ibu, sehingga saya akan melakukan perawatan perineum pada Ibu. Perawatan perineum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, silakan bertanda tangan di lembar persetujuan ini ya Ibu. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahannya dulu ya Ibu. Yang pertama, menutup sampiran, lalu mengatur posisi pasien yaitu dorsal rekumben atau kaki ditekuk sedikit. Letakkan perlak di bawah bokong pasien. Lalu pasangkan selimut ke pasien. Tanyakan kepada pasien apakah posisinya sudah nyaman. Ibu, apakah posisinya ini sudah nyaman? Setelah itu, membantu membuka pakaian bawah pasien. Ibu, saya bantu untuk membuka pakaian bawah Ibu ya. Letakkan bengkok di depan vulva dan memasang lampu sorot. Lalu dilanjutkan dengan mencuci tangan. Baik Ibu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah mencuci tangan, lalu memakai handscoon steril sebagai alat pelindung diri. Setelah itu, ambil pasta sublimat lalu lakukan vulva hygiene. Setelah itu, lakukan vulva hygiene. Bersihkan labia mayora kanan dari atas sampai bawah, lalu ganti dengan kapas yang baru. Lanjutkan membersihkan labia mayora kiri dari atas ke bawah. Lalu bersihkan labia minora kanan dari atas sampai bawah. Ganti dengan kapas yang baru, bersihkan labia minora kiri dari atas sampai bawah. Dan bersihkan dari klitoris sampai dengan penti bulu. Lalu lakukan inspeksi, yaitu untuk lokeanya. Lalu lakukan inspeksi. Untuk lokeanya di sini normal ya Bu, warna merah, disebut dengan lokea rubra. Kemudian pendarahannya juga cuma 50 cc ya.
Jadi ini normal ya Bu, 50 cc ya dan Ibu. baunya agak amis karena Jadi baru ini normal, pasca melahirkan 1 dan hari yang baunya agak lalu. amis karena Untuk baru masanya pasca tidak melahirkan ada, ya Ibu. tidak ada lesi juga, Inspeksi dan yang tidak ada tanda-tanda dengan infeksi, palpasi. tapi jahitannya masih Permisi sedikit Ibu, basah ya Bu. saya tekan Setelah sedikit. melakukan inspeksi, lanjutkan Apakah dengan sakit, palpasi. Bu? Permisi ya Di Bu, sini saya tekan kelenjar sedikit. Apakah sakit Bartolininya Bu? tidak ada Nah, di pembengkakan. sini kelenjar Untuk Bartolininya scan-nya tidak ada juga pembengkakan, tidak ada pembengkakan. dan untuk kelenjar Kalau scan-nya juga begitu, tidak ada permisi, Bu, saya pembengkakan. masukkan jari saya ya. Permisi Ibu, saya masukkan jari saya ya. Masukkan jari untuk memastikan jahitan tidak lepas. Nah, di sini Nah, juga di sini bagus Ibu, juga tidak ada bagus, lubangnya, Ibu, tidak dan ada jahitannya lubangnya, juga tidak ada bagus, jahitan tidak yang lepas. Lepas. Selanjutnya olesi luka jahitan. Selanjutnya, olesi luka jahitan dengan kasa steril yang diberi betadine. Kemudian, ambil kasa steril baru yang diberi betadine dan masukkan ke dalam perineum ibu agar mempercepat proses penyembuhan luka. Setelah itu, pasangkan pembalut baru dan celana ibu. Kemudian angkat perlak dan tidak perlu mengangkat selimutnya. Kembalikan posisi pasien dan bereskan semua alat yang sudah terpakai. Melepas handscoon dan masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu mencuci tangan kembali. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan bahwa tadi kondisi jahitannya bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, bengkak ataupun merah. Kemudian pendarahannya tadi cuma 50 cc ya Ibu, jadi tidak banyak. Kemudian Ibu boleh melakukan mobilisasi seperti miring ke kanan, ke kiri, atau bisa berdiri jalan dengan pelan-pelan ya Ibu. Kemudian untuk personal hygiene-nya juga jangan lupa ya Ibu, untuk cara ceboknya arah depan ke belakang. Nah, tadi kan ada kasa yang dimasukkan di dalam vagina Ibu. Kasa ini setiap Ibu buang air kecil harus diganti ya Bu. Nanti kami siapkan kasanya berserta betadinnya. Kemudian kasanya nanti dilumuri betadin dulu ya Ibu, baru dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Lalu, kapan kita tidak bisa menggunakan kasa ini lagi? Itu bisa pada hari ketiga ya Ibu. Ibu cukup mengganti pembalutnya saja jika Ibu sudah merasa penuh. Dan jika Ibu merasa demam, kemudian Ibu merasakan bau yang tidak sedap dan sakitnya juga di luar dari biasanya yang Ibu rasakan, itu sudah masuk tanda-tanda infeksi ya Ibu. Itu harus segera diobati dan konsultasi kepada dokter spesialis obgyn. Dan di sini saya akan sedikit konseling kepada Ibu untuk membantu proses penyembuhan luka Ibu. Sebaiknya Ibu mengkonsumsi nutrisi yang banyak dan bagus. Jika tidak ada pantangan untuk makan daging, telur, ikan,
Ibu makan saja ya. Justru, karbohidrat dan protein yang cukup itu membantu proses penyembuhan luka. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Selamat pagi.